Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang artinya tangan dan agree yang berarti mengerjakan. Dari kedua kata tersebut digabung menjadi manage yang berarti menangani. Dalam pengertian lainnya, manajemen ialah suatu proses perencanaan usaha-usaha dalam sebuah organisasi yang bersumber dari organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut G.R. Terry tahun 1986, manajemen berorientasi pada sebuah proses, yang berarti manajemen memerlukan SDM atau sumber daya manusia pengetahuan serta keterampilan agar aktivitas menjadi efisien demi mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada organisasi yang berhasil kecuali menggunakan manajemen yang baik. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya manajemen ialah rangkaian langkah dengan tujuan mengembangkan organisasi sebagai sistem yang bersifat sosio, ekonomi, dan teknis. Selanjutnya adalah mengenai hal-hal pokok manajemen. Yang pertama, manajemen lebih menekankan sebuah kerjasama antar unsur organisasi. Yang kedua, adalah adanya upaya pemanfaatan sumber-sumber milik organisasi, dan yang ketiga adalah memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya adalah mengenai pengertian administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari kata Latin yaitu ad, yang artinya kepada, dan ministro yang berarti melayani. Administrasi secara sempit adalah suatu kegiatan rutin seperti mendokumentasi kegiatan-kegiatan, mencatat, membuat laporan, mengurus surat menyurat dengan berbagai aspek, sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah mengenai administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang luas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung pada bidang pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Administrasi penting untuk dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan, karena kegiatan kependidikan harus terencana, terarah, dan sistematis agar mencapai tujuan pendidikan. Dari pengertian manajemen dan administrasi pendidikan, dapat kita ketahui bahwasanya manajemen adalah berfokus pada unsur pengelolaan, sedangkan administrasi berfokus pada kegiatan mendokumentasikan, pencatatan, pembuatan, dan pembuatan laporan serta surat menyurat. Oleh karena itu, administrasi pendidikan dapat kita ketahui sebagai kegiatan pendokumentasian, pencatatan, dan pembuatan laporan serta surat menyurat yang dilakukan di lembaga pendidikan. Tahapan manajemen administrasi pendidikan. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Sebuah fungsi dari administrasi pendidikan, yaitu perencanaan, adalah aktivitas memikirkan, memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan pendidikan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan dan melimpahkan wewenang serta tanggung jawab kepada setiap anggota dengan maksud untuk mencapai tujuan dengan efektif. Adapun fungsi dari pengorganisasian meliputi yang pertama, menggolongkan serta mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, mendistribusikan dan menentukan tanggung jawab juga wewenang. Dan yang terakhir, merumuskan peraturan dan hubungan kerja. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah usaha untuk memberikan bimbingan, saran, serta perintah dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan agar berjalan sesuai jalur dan ketentuan yang ditetapkan.
Yang keempat, ada pengkoordinasian atau coordinating. Koordinasi merupakan stabilisator antar berbagai tugas, tanggung jawab, juga wewenang untuk menjamin tercapainya relevansi dan efektivitas program kerja yang dilaksanakan. Pengkoordinasian di sekolah dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur kegiatan pendidikan dari berbagai unit kerja sekolah, agar kegiatan belajar berjalan sesuai dengan kebutuhan untuk upaya mencapai tujuan. Yang kelima, ada pembiayaan. Biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah kegiatan, karena biaya sangat menentukan kelancaran sebuah kegiatan organisasi dalam pendidikan. Ada pula beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan, yaitu yang pertama ada perencanaan biaya yang diperlukan. Yang kedua, sumber biaya dan cara mendapatkannya. Yang ketiga, penggunaan akan diupayakan untuk apa saja. Selanjutnya, siapa orang yang akan memegang pelaksanaannya. Lalu, adanya pembukuan serta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, pengawasan. Nomor 6, pemantauan atau pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan atau upaya mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan kerja serta penggunaan komponen pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengawasan juga dapat diartikan pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh. Fungsi dari pengawasan meliputi mencegah terjadinya kemungkinan penyimpangan dari program yang telah ditetapkan. Lalu, membimbing dengan tujuan peningkatan kemampuan kerja dan mendapatkan umpan balik berwujud hasil pelaksanaan program kerja serta pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang terakhir, nomor 7. Nomor 7, penilaian atau evaluating. Evaluasi merupakan kegiatan meneliti proses pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi sampai di mana dan apakah sudah mencapai hasil sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Maksud dari penilaian atau evaluasi adalah mempertimbangkan apakah akhir dari periode pekerjaan tersebut berhasil. Lalu, memastikan organisasi bekerja dengan efektif dan efisien. Mendapatkan fakta-fakta tentang kesulitan yang dapat merusak situasi kerja. Dan yang terakhir, memajukan anggota dalam mengembangkan organisasi. Ruang lingkup manajemen dan administrasi pendidikan. Yang pertama, ada administrasi organisasi. Administrasi organisasi ini berhubungan dengan bagian-bagian dalam organisasi pendidikan serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian lainnya, seperti struktur organisasi, pembagian tugas, dan lainnya. Yang kedua, ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem juga penyusunan kalender akademik, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, ada administrasi kepegawaian. Hal ini meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan, pendayagunaan pegawai, baik edukatif, guru, maupun non-edukatif, atau pegawai TU dan pegawai perpustakaan. Yang keempat, ada administrasi peserta didik. Kegiatan administrasi yang berhubungan dengan calon siswa dan alumni seperti mengatur kegiatan penerimaan mahasiswa baru, pengelompokan menurut jurusan, program bimbingan dan penyuluhan, masalah kehadiran, kemajuan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Kelima, administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi yang berhubungan dengan semua sarana prasarana secara langsung maupun tidak langsung
guna menunjang proses pendidikan berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan pada administrasi ini adalah pengaturan tata letak bangunan dan alat-alat sekolah. Keenam, administrasi tata usaha atau perkantoran. Kegiatan administrasi yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data, dokumen, surat menyurat yang dipergunakan untuk laporan-laporan mengenai kegiatan sekolah. Nomor 7, administrasi pembiayaan. Administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan dari tingkat perencanaan sampai pada tingkat pengukuran efisiensi biaya yang ada dalam proses pendidikan. Seperti administrasi uang SPP, alokasi pembiayaan, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Terakhir, administrasi hubungan masyarakat. Kegiatan administrasi yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah, seperti Ikatan Orang Tua Mahasiswa, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, serta Majelis Ulama, dan lain-lain. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan pada komponen instrumental pada proses pendidikan, di mana di dalamnya terdapat komponen siswa, pegawai guru, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat agar tercapainya pelaksanaan proses pendidikan di lembaga pendidikan secara efektif guna mencapai tujuan pendidikan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan jangka menengah, yaitu adanya pencapaian tujuan institusi di setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, yaitu merujuk pada tujuan pendidikan nasional. Manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong kesuksesan serta memperbaiki kinerja pekerja. Yang kedua, menciptakan iklim atau suasana kerja yang baik guna menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, mendorong menerjemahkan dan memperoleh pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, berusaha menggabungkan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan juga kestabilan. Pelaksanaan manajemen administrasi pendidikan di PAUD. Manajemen pengaturan program pengajaran. Pengaturan yang dimaksud di sini adalah di mana kepala sekolah dan tenaga pendidik menyusun dan menentukan rencana pengajaran untuk tahun yang akan berjalan. Perencanaan dalam hal ini juga meliputi penyusunan kurikulum di lembaga PAUD yang melibatkan guru dan beberapa pihak tertentu. Seperti pada kegiatan harian berupa memeriksa rencana program pembelajaran harian yang telah dibuat. Kemudian melaksanakan supervisi kelas, mengawasi dan memecahkan masalah yang terjadi di lembaga setiap hari. Ada juga kegiatan mingguan seperti melakukan pencatatan untuk kehadiran murid dan guru maupun tenaga pendidik, pengecekan terhadap guru pada saat membuat rencana pembelajaran, dan juga program harian atau RPPH. Kemudian, kegiatan bulanan seperti membuat laporan mengenai keadaan anak didik, guru, petugas tata usaha, serta kegiatan akhir tahun berupa penyusunan program semester dan memberikan buku laporan pencapaian perkembangan peserta didik atau buku raport yang dilaksanakan pada setiap semester. Beberapa pelaksanaan manajemen administrasi pendidikan di PAUD. Yang pertama, ada manajemen kesiswaan, di mana kegiatannya berupa pencatatan dan pelaporan mengenai peserta didik di lembaga, mencatat kehadiran anak dalam bentuk buku presensi,
mencatat penilaian perkembangan anak, hingga pembagian rapat anak untuk kelulusan. Yang kedua, ada manajemen administrasi perlengkapan atau barang. Nah, dalam hal ini meliputi administrasi dalam mengatur media atau alat peraga yang akan digunakan, mengatur pemeliharaan kebersihan gedung dan keindahan halaman, pengadaan perlengkapan dan barang, mengatur inventaris tanah, gedung, dan perlengkapan yang ada di lembaga. Yang ketiga, manajemen administrasi kepegawaian, yaitu berupa kegiatan merencanakan dan membentuk susunan tugas guru, data guru honorer atau buku honor guru, meningkatkan kesejahteraan personal, menyusun tugas-tugas dan pembagian pekerjaan jika ada guru yang berhalangan, sakit, cuti, izin, dan lain-lain, supervisi pembelajaran dan absen guru. Yang keempat, manajemen administrasi keuangan, seperti kegiatan pengaturan terhadap uang yang diterima, pengelolaan uang keluar, pencatatan dana penggunaan uang sekolah, dan evaluasi anggaran, serta penanggung-jawaban keuangan sekolah, seperti pengaturan dana sekolah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran.